perjuangan para sahabat adalah perjuangan yang tiada tandingannya untuk agama Allah. Jiwa raga mereka telah mereka serahkan untuk agama Allah. Baik ketika bersama Nabi 13 tahun di fase Mekah ataukah bersama Nabi selama 10 tahun di Madinah. Siapa yang mau hijrah dari Mekah ke Ethiopia demi menyelamatkan agama dengan menaiki sampan-sampan kecil saat itu melewati Laut Merah. Siapa yang mau menemani Nabi seorang diri yang sedang menjadi wanted, orang yang dikejar oleh kaum musyrikin dan kepala beliau dihargakan 100 ekor unta, Abu Bakar telah menemani beliau. Beliau ikut masuk ke dalam gua Thur menemani Nabi SAW. Dan sebelum Nabi masuk, beliau masuk duluan ingin membersihkan, sehingga kalau ada binatang-binatang yang berbisa maka beliau duluan yang disengat sebelum Nabi SAW. Di perang Uhud mereka menjadikan 11 atau beberapa orang sahabat Nabi, kurang lebih ada 11 orang sahabat Nabi, mereka menjadikan tubuh mereka selimut untuk Nabi tatkala Nabi diserbu dengan anak panah, diserbu oleh pasukan Khalid bin Walid dari gunung para sniper. Mereka langsung melemparkan tubuh-tubuh mereka ke arah Nabi sehingga tiada ruang satupun untuk ditembus oleh anak panah yang ditembak oleh pasukan Khalid bin Walid. Sebagian dari mereka mati syahid di tempat tersebut. Abu Ubaidah bin Jarrah di perang Badar ketika beliau menguruskan pedangnya, rupanya ayah kandungnya di depannya. Di barisan Abu Jahal adalah ayah kandungnya. Mau tidak mau beliau tebas leher ayah kandungnya yang merupakan musyrik dan memerangi kaum muslimin yang ingin membunuh Nabi SAW saat itu. Kesetiaan mereka tidak diragukan lagi jemaah. Apa kata Allah kepada mereka? In tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika kalian ingin berpaling dari agama Allah, tidak mau membela Muhammad lagi, Allah akan lenyapkan kalian di muka bumi ini semuanya dan Allah akan ciptakan hamba-hamba yang baru dan mereka tidak akan pengecut seperti kalian. Kan tajam sekali itu ayatnya, ya kan? Luar biasa maknanya jemaah. Itu para sahabat Nabi. Mungkin kalau kita pakai logika, kalau nggak ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat Nabi, gimana mau dakwah di masa itu? Siapa yang mau bantu Nabi? Siapa yang mau melindungi Nabi? Siapa yang mau mengeluarkan harta untuk Nabi? Utsman bin Affan pernah menginfakkan 300 ekor onta dalam sekejap waktu untuk di bidang jihad. Kesetiaan yang luar biasa. Kalau kita berpikir dengan logika, kalau Nabi ditinggalin oleh para sahabatnya, beliau akan ditangkap mati, beliau akan dibakar hidup-hidup, beliau akan dibunuh. Tiada yang bisa membantu dakwah beliau. Tetapi tidak demikian jemaah, karena agama ini milik Allah. Allah katakan kepada para sahabat Nabi SAW, in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian ingin berpaling, maka Allah akan lenyapkan kalian dan Allah akan datangkan hamba-hamba baru yang mereka tidak akan seperti kalian. Allah juga berfirman, iyyasha yudhibukum wa ya'ti bi akharin. Jika Allah berkehendak, semua kalian saat ini Allah lenyapkan dari muka buminya, kemudian Allah ciptakan hamba-hamba baru yang akan membela agamanya. Kita yang butuh kepada agama Allah jamaah. Agama Allah tidak pernah butuh kepada kita. Kita ingin ditolong oleh Allah di dunia ini, ingin ditolong oleh Allah di alam barzah sehingga mudah menjawab pertanyaan man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Kita ingin ditolong oleh Allah di padang mahsyar, maka tolong agama Allah. Pasti Allah akan menolong kita dengan harta kita, dengan jabatan kita, ilmu kita, pangkat kita. Logikanya jamaah, kalau kita sedang kaya tidak berani membela agama Allah, apalagi ketika miskin. Logikanya kalau anda ketika seorang punya jabatan, punya pangkat tinggi tidak berani membela agama Allah, apalagi kalau dia nggak punya pangkat, nggak punya jabatan. Kalau dia sedang punya popularitas tidak berani menyampaikan kebenaran, apalagi kalau dia tidak memiliki popularitas. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan langkah-langkah kalian. Agama Allah tidak perlu kita khawatirkan jamaah. Yang perlu kita khawatirkan, apakah kita akan tetap membela agama Allah sampai kematian datang menjemput kita?